Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD kelas 6D. Di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran terpadu model nested dan proses pembelajaran dengan menggunakan model nested. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan uraian tentang pembelajaran terpadu model nested. Pembelajaran terpadu model nested merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Model pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang adalah integrasi desain guna memperkaya segala hal yang digunakan oleh guru supaya terlihat lebih terampil. Kemudian, karakteristik model nested atau tersarang. Yang pertama yaitu holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan atau skemata. Yang ketiga yaitu otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Yang keempat yaitu aktif. Pembelajaran terpadu menekankan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari model nested. Untuk kelebihan, yang pertama, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang kedua, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat, sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Yang ketiga, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang keempat, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Yang kelima, kemampuan siswa lebih diperkaya lagi karena semakin memperdalam materi, juga aspek keterampilan seperti berpikir dan mengorganisasi. Dan untuk kekurangan, yang pertama, dalam hal perencanaan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Yang kedua, pada mulanya, tujuan utama pengajaran adalah penekanan pada materi, tetapi bergeser prioritasnya pada keterampilan. Yang ketiga, dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan, mungkin membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Yang keempat, prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran terpadu model nested. Yaitu ada tahap perencanaan. Yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Dan yang kelima adalah menentukan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pembelajaran ini mengikuti skenario langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang keempat, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam proses perencanaan.
Kemudian ada tahap evaluasi, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri dari samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dari yang akan dicapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menerapkan sikap kepahlawanan. 2. Menceritakan kembali isi cerita dari Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Anak-anak, kalian tahu gambar apa ini? Hal baik apa yang dapat kamu contoh? Adakah sikap kepahlawanan yang ada pada gambar? Nah, benar sekali. Itu adalah gambar yang mencontohkan sikap kepahlawanan, yaitu ikhlas menolong seorang kakek tanpa pamrih. Sikap kepahlawanan dapat diambil dari zaman kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Sekarang kalian bacalah buku tema 5 halaman 2 sampai halaman 3. Setelah kalian membaca bagaimana kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, tepat sekali. Sebagai seorang raja, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Selain itu, ia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Maka, Raja Purnawarman memiliki sikap berani dan rela berkorban demi rakyatnya. Sekarang, kalian ceritakan kembali secara tertulis isi teks bacaan tersebut ya. Sekarang anak-anak coba kalian perhatikan gambar mengenai peta persebaran tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah kalian amati gambar, apa yang ingin kalian ketahui tentang perjuangan mereka? Nah, coba sekarang kalian tuliskan minimal 5 pertanyaan saja mengenai gambar tersebut. Nah, anak-anak, belajar apa saja kita hari ini? Yap, betul sekali. Yang pertama, kita belajar tentang sikap kepahlawanan. Dan yang kedua, kita belajar tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai tentang peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita harus saling tolong-menolong antar sesama manusia, seperti yang sudah dilakukan oleh raja-raja terdahulu, agar terjalin persatuan dan kesatuan, serta hidup kita menjadi tentram dan damai. Sekian anak-anak materi pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sedikit uraian tentang pembelajaran model nested dan proses pembelajaran dengan menggunakan model nested di sekolah dasar. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.